Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang demo aplikasi kasir yang dibangun dengan Laravel 11, Vue.js 3, dan Inertia. Oke, kita langsung saja mendemokan aplikasi kasirnya. Ini tampilan loginnya, kita akan login dulu. Kemudian kita masukkan password. Oke, ini kalau passwordnya salah, ini saya akan masukkan password yang betul. Nah, setiap kali teman-teman login akan diarahkan ke menu profile. Ini profil dari pengguna. Nah, kenapa di menu profile? Karena semua user tentu memiliki profile. Di menu profile ini teman-teman bisa merubah foto. Silahkan nanti teman-teman rubah foto, cari foto yang teman-teman punya yang ukuran tinggi dan lebarnya sama, sehingga nanti tampilannya ketika di sisi kanan atas ini betul-betul bulat. Dan lakukan upload ketika teman-teman sudah memilih foto. Nah, untuk data-datanya sendiri itu diubah menggunakan tombol ubah. Di sini ketika teman-teman tidak mengisi kata sandi dan konfirmasi kata sandi, itu artinya teman-teman tidak merubah password. Jadi misalnya di sini nama lengkap saya ubah menjadi A.Iqbal, kemudian saya ubah. Nah, di sini sudah sukses berubah, tetapi saya tidak melakukan perubahan kata sandi karena saya tidak mengisinya. Kecuali teman-teman melakukan pengisian di kolom kata sandi dan konfirmasi kata sandi, itu artinya teman-teman merubah kata sandinya. Oke, selanjutnya kita ke menu toko. Di menu toko juga sama ya, konsepnya bisa mengupload logo toko. Jadi teman-teman ini bisa mengganti logo toko. Logo toko ini yang bagian atas ini, dan untuk nama toko, untuk tulisan di samping logo, dan juga di bagian bawah ini nama toko. Jadi misalnya teman-teman ingin mengubah logo, seperti biasa pilih file, setelah ditemukan silahkan lakukan upload. Dan untuk merubah data toko ini menggunakan tombol ubah yang di bagian bawah. Nah, misalnya saya akan merubah nama toko saya menjadi tokoku, yang dari awalnya dari toko aku ya. Akan saya rubah jadi tokoku, akan saya ubah. Ini berhasil dirubah. Teman-teman bisa lihat nama tokoku sudah berubah di atas dan di bawah. Dan teman-teman juga bisa ubah alamat, nomor telepon, dan keterangan. Nah, keterangan ini biasanya tujuannya untuk memberikan informasi kepada pelanggan, misalnya tanda terima kasih, biasanya kita taruh di bagian bawah struk. Oke. Nah, selanjutnya kita ke menu dashboard. Di menu dashboard ini ada beberapa informasi yang dapat dilihat. Yang pertama, grafik penjualan 7 hari terakhir. Dan yang informasi kedua itu adalah penjualan hari ini, total penjualan ya. Nah, kemudian untuk informasi ketiga adalah keuntungan hari ini. Kemudian informasi yang keempat adalah informasi produk yang terlaris. Jadi di sini bisa dilihat warna biru atau Rinsos Aset yang paling laris. Kemudian sampo Sunsilk dan seterusnya. Nah, kemudian informasi yang kelima yang dapat dilihat itu adalah stok produk yang kurang ya.
nanti stok produk yang sudah hampir habis itu akan tampil di sini. Nah, jika nanti teman-teman memiliki data stok yang hampir habis, ini akan tampil di sini, sehingga bisa diantisipasi untuk ditambahkan. Selanjutnya kita mengarah ke data master. Di sini ada data master kategori barang. Teman-teman bisa tambahkan kategori barang. Di sini misalnya ada biskuit, mie instan, sampo, deterjen, dan lain-lain. Misalnya kita akan tambahkan data misalnya apa ya? Kategorinya sabun ya. Misalnya sabun. Keterangannya boleh dikosongkan atau bisa diisi detail dari kategorinya. Oke, silahkan. Ini misalnya saya kosongkan. Nah, di sini ada kategori sabun sudah ditambahkan. Kemudian kita bisa edit misalnya ya. Ini kita edit sabun cair misalnya. Keterangannya bisa diedit juga. Ini saya kosongkan, saya ubah. Nah, ini sudah berubah menjadi sabun cair. Ataupun bisa juga menghapus ya. Ini ketika tampil ada pesan dulu. Kalau kita batal maka akan batal dihapus. Tapi ketika kita klik ya hapus maka akan dihapus. Dan teman-teman juga bisa cari ya. Misalnya saya cari biskuit. Ini saya tulis saja bisku. Nah, ini kata bisku itu hanya ada pada satu produk ya. Jika kata bisku itu ada di beberapa produk kategori, maksudnya akan tampil di sini juga. Atau misalnya kalau hanya huruf A akan tampil semua kategori yang memiliki huruf A. Oke. Nah, kemudian ini data produk. Bisa nambah sama bisa edit dan bisa hapus. Misalnya kita akan tambah produk ya. Tambah produk, kita bisa lihat kategorinya, ada biskuit. Nah, misalnya biskuit kita akan tambahkan, saya akan tambahkan kode barcode atau kode barangnya 005. Misalnya kategorinya biskuit, misalnya Roma kelapa 100 gram misalnya ya. Ini misalnya saja. Kemudian stok yang masuk tuh 100. Keterangannya saya samakan saja. Teman-teman kalau mau lebih detail silahkan ditambahkan. Harga beli misalnya 7.000. Kemudian dijual dengan harga 9.000 ya. Usahakan harga jualnya harus lebih besar dari harga beli, karena ketika tidak nanti akan tampil error ya. Oke, ini saya sesuaikan saja. Kemudian saya klik simpan. Nah, di sini sudah tertambah Roma kelapa 100 gram. Harga beli 7.000 dan harga jual 9.000. Nah, karena tadi kita tidak mengisi gambar, maka yang disimpan adalah gambar default ya. Ini teman-teman tadi bisa pilih gambar dulu kalau punya gambar ya. Ini karena saya tidak punya gambar sehingga saya tidak mengisi file foto, sehingga otomatis yang dimasukkan adalah gambar default. Teman-teman juga bisa edit ya. Misalnya dari 100 gram ternyata salah, itu adalah 1000 gram. Atau seperti apa, ini misalnya 500 ya. Kemudian saya ubah, yang lainnya juga bisa diubah. Kita ubah. Ataupun bisa kita hapus ya. Ini kalau kita hapus, kalau ingin batalkan, yakin akan dihapus, maka datanya pun sudah terhapus. Dan bisa dicari berdasarkan nama produk, seperti kategori ya. Nah, kemudian menu berikutnya adalah menu pelanggan. Ini menu pelanggan
bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus ya. Misalnya saya tambahkan sini ada Ranto, nomor telepon misalnya, kemudian alamatnya Jalan Singasari ya, kemudian Banggai Sulteng, Banggai Laut Sulteng misalnya ya. Oke, misalnya alamatnya seperti ini. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah tertambah Ranto dan alamatnya juga tertambah. Dan kita bisa edit. Misalnya kita ubah menjadi Kap atau Kabupaten Banggai Laut. Nah, ini saya langsung enter tadi. Kabupaten Banggai Laut. Misalnya Kabupaten Banggai Laut. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa hapus ya. Ini teman-teman bisa hapus, batal. Ketika teman-teman klik ya, maka data Ranto akan terhapus ya. Sama seperti tadi, dan bisa mencari data pelanggan berdasarkan nama pelanggan ya. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi. Nah, ketika teman-teman klik menu transaksi, maka otomatis akan melebar ya, atau sidebarnya atau menu di sisi kirinya itu akan terhidden atau tersembunyi. Tetapi tenang saja, ini masih bisa ditampilkan. Nah, atau bisa ditutup kembali menggunakan hamburger menu ini. Nah, misalnya kita akan melakukan transaksi ya. A001 misalnya belinya Rinso Saset ya. Ini A001 Rinso Saset misalnya belinya 10. Dan teman-teman bisa tekan enter dari kuantitas ini, atau bisa mengklik tombol tambah item ini. Ini saya tekan enter saja dari sini, maka akan tampil di sini. Misalnya beli lagi Rinso Saset ternyata kurang, pelanggannya ambil lagi. Nah, 001 ternyata butuh 12, jadi ditambah 2, ini saya enter, maka terakumulasi. Dan subtotalnya juga akan terhitung otomatis ya. Kemudian misalnya akan menambahkan item baru, misalnya A002, sampo Sunsil juga ternyata belinya 12 atau 1 lusin, maka akan ditambahkan. Kemudian teman-teman bisa kosongkan pelanggan jika pelanggan itu tidak terdaftar di data pelanggan, atau bisa memilih pelanggannya ya. Ini kalau dia masih hijau berarti kita bisa pilih misalnya Ranto, atau kalau ternyata bukan Ranto yang dimaksud, ingin dihapus, ini tentu yang terpilih nanti akan berwarna merah ya. Tinggal diklik lagi maka akan unselect lagi ya. Ini misalnya saya tambahkan Ranto ya. Kalau tidak ditambahkan tidak apa-apa ya. Otomatis jika tidak ditambahkan itu akan menjadi kategori pelanggan umum. Ini saya tambahkan Ranto. Kemudian diskonnya, kalau kita isi diskon misalnya dapat diskon 2000 ya. Nah, grand totalnya menjadi 28.000 dari total sesungguhnya adalah 30.000. Kemudian pelanggannya membayar dengan uang, misalnya dibayar dengan uang 30.000, maka akan tampil otomatis kembalian uangnya ya 2.000. Nah, kemudian coba kita bayar. Nah, di sini akan tampil otomatis ya, otomatis tampil tab baru dan siap dicetak ya. Silahkan teman-teman pilih printernya yang sebagai default, kemudian silahkan teman-teman langsung cetak. Oke,
Sini karena saya tidak mencetak, saya batalkan saja. Jika teman-teman ingin cetak, silakan klik cetak. Dan tab yang tadi itu akan otomatis keluar ya. Baik itu setelah dicetak atau teman-teman lakukan pembatalan cetak. Dan di menu transaksi ini, teman-teman bisa hapus per item ya. Misalnya ada yang melakukan pembelian rinso saset 10. Oh, ini tidak cukup ya. Berarti tadi sudah kurang. Misalnya A002 10 sampo Sunsil. Kemudian A003 itu Indomie goreng misalnya 10. Nah, teman-teman bisa selama tidak melakukan pembayaran, ini masih bisa diedit. Ini bisa dihapus per item. Atau misalnya kalau mau membatalkan keseluruhan transaksi, misalnya ini saya tambahkan lagi ya. Ini saya tambahkan, ini saya tambahkan 2 jenis item. Nah, ini misalnya saya batalkan transaksinya, artinya ini semua batal ya. Kalau tadi kan per item. Nah, kalau transaksinya batal, tidak jadi membeli, ini tinggal klik tombol batal. Maka transaksinya akan dibatalkan. Nah, mungkin itu ya untuk transaksi. Kemudian kita lanjut ke laporan penjualan. Nah, untuk laporan penjualan kita tinggal pilih ranknya ya. Misalnya dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 1 Juli misalnya. Ya, kita klik filter. Nah, kalau datanya ada maka akan tampil dan bisa di-download Excel dan PDF ya. Nah, selanjutnya di sini ada laporan keuntungan ya. Sama, kita pilih ranknya misalnya dari 1 Juni sampai 1 Juli ya. Kita filter. Kalau ada maka tampil ya. Nah, di sini keuntungannya kenapa lebih banyak dari tampilan laporan penjualan, padahal ranknya tadi sama ya. Ini karena untuk mendapatkan keuntungan itu diambil dari setiap item. Jadi bisa saja satu transaksi, satu atau lebih item yang dibeli. Jadi yang di sini untuk mendapatkan keuntungan itu menggunakan item produk ya. Jadi misalnya beli Indomie, nah dari Indomie itu item itu dapat keuntungan berapa, beli sampo dapat keuntungan berapa. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini ada kode faktur yang sama. Ini artinya satu pelanggan membeli 2 jenis item yang berbeda. Dan setiap itemnya memiliki keuntungan ya. Yang satu 600, yang satu 2000 dan seterusnya. Juga bisa di-download Excel dan download PDF. Kemudian di sini ada izin. Ini terkait semua yang bisa dilakukan di dalam aplikasi kasir ini. Nah, intinya izin ini semua izin yang ada di menu ataupun di tombol-tombol ataupun action yang bisa dilakukan oleh pengguna. Nah, terkait dengan izin, di sini kita bisa membagi-bagi izin-izin apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna berdasarkan peran ya. Misalnya di sini ada kasir, ada admin, ada gudang. Misalnya teman-teman akan tambahkan ya, misalnya tambahkan role baru, ini peran baru. Misalnya kita tambahkan apa ya, misalnya contoh saja ya, gudang 2 ya, misalnya perannya adalah gudang 2. Dia bisa mengakses dashboard, menu dashboard ya, tetapi yang bisa dilihat informasi dari dashboardnya hanya karena dia gudang, dia bisa melihat stok produk ya, stok produk dan produk terlaris. Nah, ini ya yang bisa dilihat. Kemudian juga bisa tentu profilnya ya.
Dia bisa melihat profilnya, kemudian bisa mengedit profilnya. Kemudian juga bisa menambah barang ya. Misalnya produk, mana nih produk, bisa melihat data produk tentu, dan bisa menambah data produk karena dia seorang gudang. Tapi tidak bisa mengedit data produk. Oh, ini bisa edit ya, bisa edit, tetapi tidak bisa hapus. Kemudian mungkin harus bisa tambahkan kategori. Ini kita tambahkan izin untuk melihat data kategori, menambahkan data kategori, ataupun mengubah data kategori. Tapi tidak bisa menghapus kategori. Jadi izin yang kita checklist ini itu yang bisa dilakukan oleh peran gudang 2. Ini kita akan simpan. Nah, jadi di sini akan tertambah peran gudang 2. Jadi pengguna yang menggunakan peran gudang 2 akan bisa mengakses semua izin yang ada di sini. Oke, misalnya kita akan ke pengguna. Nah, misalnya saya akan tambahkan ya pengguna. Saya akan tambahkan pengguna yang namanya Sisi ya. Sisi, kemudian emailnya misalnya sisi@gmail.com, dan paspornya saya tambahkan, kemudian konfirmasi paspor, kemudian perannya gudang 2 ya. Ingat paspornya dan ingat emailnya supaya kita bisa login setelah kita membuat usernya. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah tertambah satu user dengan email sisi@gmail.com dan paspor yang tadi kita tambah. Nah, sekarang kita akan logout dan login sebagai sisi@gmail.com. Ini kita logout dan kita akan login sebagai sisi@gmail.com dan paspor yang tadi kita masukkan ya. Kita masuk. Nah, seperti yang tadi kita pilih izinnya, maka user ini hanya bisa melihat dashboard yang informasinya adalah produk terlaris dan stok produk yang akan habis ya. Kemudian di sini bisa melihat profil dan mengedit profilnya. Kemudian kategori bisa tambah, edit, tapi tidak bisa hapus. Kemudian begitu juga produk. Ini bisa tambah, bisa edit, dan tidak bisa hapus. Nah, itu tadi yang penjelasan tentang bagaimana peran itu berfungsi untuk sebuah user ya. Ini saya logout dan masuk kembali ke akun admin ya, yang bisa melakukan semua. Ini saya masukkan email dan masukkan password. Nah, ini semua sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan alur dari aplikasi kasir ini. Dan tentu jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar banyak teman-teman yang bisa mendapatkan informasi ini. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menginstalasi aplikasi kasir ini ke komputer lokal kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.